Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Askia Fatima Azhara Rauf dengan NPM 2340506067, Prodi Teknologi Informasi. Dari kelompok kami mengambil proyek mengenai tentang rancang bangun smart vending machine berbasis IoT untuk kantin kejujuran terintegrasi pembayaran digital KRIS dan sistem monitoring stok secara real-time. Untuk latar belakang masalah di sini ada 3. Yang pertama yaitu kendala UMKM. Di sini itu keterbatasan akses pasar, ketergantungan pada penjualan konvensional, dan rendahnya penggunaan teknologi digital. Untuk masalah yang kedua yaitu masalah pembayaran. Mengenai implementasi KRIS pada sistem penjualan otomatis vending machine belum optimal. Yang ketiga, kelemahan kantin kejujuran dari sistem manual rawan ketidaksesuaian stok dengan uang yang masuk atau kurang transparansi. Untuk tinjauan pustakanya di sini, smart vending machine kan merupakan inovasi mesin penjual otomatis berbasis digital yang mengintegrasikan teknologi IoT untuk monitoring stok real-time dan sistem KRIS untuk pembayaran non-tunai yang cepat dan aman. Teknologi ini berpotensi besar meningkatkan efisiensi operasional serta pemasaran bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem modern yang menyatukan kedua teknologi tersebut dalam satu wadah dan untuk mengatasi keterbatasan penelitian terdahulu yang masih mengkaji secara terpisah. Untuk rumusan masalah sendiri di sini, yang pertama, bagaimana merancang smart vending machine berbasis IoT untuk distribusi otomatis produk UMKM. Yang kedua, bagaimana integrasi sistem pembayaran KRIS untuk transaksi non-tunai pada mesin. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem monitoring stok berbasis IoT secara real-time. Yang keempat, bagaimana memastikan efektivitas penggunaan sistem pada konsep kantin kejujuran. Untuk tujuannya sendiri di sini, yang pertama, merancang dan membangun smart vending machine berbasis IoT untuk distribusi produk UMKM secara otomatis. Yang kedua, mengimplementasikan sistem pembayaran digital berbasis KRIS pada vending machine. Yang ketiga, mengembangkan sistem monitoring stok berbasis IoT secara real-time. Yang keempat, menghasilkan sistem yang dapat diterapkan secara efektif pada konsep kantin kejujuran. Saya Kinran Safan Nafisa akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan bahas karakteristik produk. Yang pertama ada karakteristik operasional, di mana sistem mengubah proses manual menjadi digital sehingga monitoring stok dan pencatatan transaksi menjadi lebih cepat, terstruktur, serta mengurangi human error dan kecurangan. Yang kedua ada karakteristik teknologi, yaitu produk menggunakan teknologi Internet of Things yang terhubung melalui internet, cloud, dan dashboard monitoring untuk kontrol jarak jauh secara real-time. Yang ketiga ada karakteristik fungsional, di mana smart vending system mendukung sistem penjualan otomatis yang terintegrasi untuk mengolah transaksi stok dan data secara real-time tanpa intervensi langsung dari penjual. Yang keempat ada karakteristik sistem pembayaran. Pembayaran menggunakan KRIS sehingga transaksi lebih cepat, aman, dan mudah didata secara digital. Dan yang terakhir ada karakteristik monitoring dan data, yaitu sistem monitoring membantu pengelola memantau transaksi dan stok secara transparan, terukur, dan real-time untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Selanjutnya ada pemilihan solusi. Di sini kita mempunyai 3 solusi, yaitu KRIS, RFID card, dan mobile app. Yang KRIS itu menggunakan pembayaran KRIS tanpa registrasi user, mendukung monitoring stok real-time, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional sehingga lebih praktis dan mudah digunakan masyarakat umum. Kemudian selanjutnya ada RFID card, di mana transaksi menggunakan kartu RFID dengan monitoring stok real-time dan cocok untuk lingkungan terbatas, namun kurang fleksibel karena memerlukan kartu khusus. Dan solusi yang terakhir ada mobile app, di mana transaksi dilakukan melalui aplikasi mobile dengan fitur history dan notifikasi. Lebih lengkap, tetapi implementasinya lebih kompleks dan tergantung pada penggunaan aplikasi. Di sini kita memilih untuk menggunakan KRIS. Kemudian ada kebutuhan alat pengembangan dan pengujian. Di sini kita menggunakan beberapa alat, ada laptop dan komputer yang digunakan untuk memprogram microcontroller, perancangan antarmuka, layar, serta debugger sistem. Dan yang kedua ada ESP32 untuk pengendali utama sistem yang memproses data transaksi KRIS, koneksi internet, dan mengontrol komponen lainnya. Kemudian ada layar TFT touchscreen yang digunakan sebagai antarmuka bagi pembeli untuk memilih produk dan menampilkan barcode KRIS dinamis. Yang keempat ada motor servo untuk merotasikan mekanisme pendorong atau dispensing coil agar produk keluar. Yang kelima ada buzzer, digunakan sebagai indikator suara saat pembeli menyentuh layar atau saat transaksi berhasil dikonfirmasi.
Selanjutnya ada power supply 5 volt untuk mendistribusikan arus listrik atau tegangan DC yang stabil ke seluruh komponen elektronik. Yang ketujuh ada breadboard, digunakan untuk merangkai komponen sementara. Kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan jalur data antar komponen dan mendistribusikan arus daya listrik ke motor. Dan yang terakhir ada sensor PIR untuk mendeteksi hawa panas tubuh atau kehadiran pembeli di depan mesin. Baik, sebelumnya nama saya Zaki Maulana Izzuddin. Di sini saya akan mempresentasikan untuk yang pertama ada arsitektur sistem. Pada slide ini dijelaskan arsitektur sistem dari smart vending machine yang kami rancang. Secara umum sistem ini dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu jalur perangkat, jalur admin, dan jalur pembayaran. Yang pertama, pada jalur perangkat, ESP32 dan LCD berfungsi sebagai bagian utama dari mesin. ESP32 mengirimkan data ke backend API. Kemudian backend akan memeriksa format data tersebut. Setelah data dianggap sesuai, backend akan memperbarui status ke Firebase real-time database. Contohnya ketika pengguna sudah memilih produk, status mesin bisa berubah menjadi menunggu pembayaran. Yang kedua itu pada jalur admin, pemilik vending machine dapat membuka web dashboard untuk melihat informasi seperti sisa stok dan pendapatan. Dashboard akan meminta data ke backend API, lalu backend mengambil data terbaru dari Firebase dan menampilkannya kembali ke dashboard. Yang ketiga, pada jalur pembayaran, pembeli melakukan scan QRIS dan membayar melalui e-wallet. Setelah pembayaran berhasil, Midtrans akan mengirimkan notifikasi melalui webhook. Backend kemudian memperbarui status transaksi di Firebase menjadi pain atau sukses. Jadi sistem ini bekerja untuk secara kurang lebih itu terintegrasi antara perangkat, database, dashboard, dan payment gateway. Kemudian yang kedua itu ada flowchart. Slide ini menunjukkan alur kerja dari sistem secara keseluruhan. Proses dimulai dari inisiasi sistem, yaitu ESP32, koneksi Wi-Fi, sensor, dan LCD. Setelah itu sistem akan mengecek apakah koneksi internet sudah tersedia. Jika belum, sistem akan melakukan retry atau mencoba mengkoneksikan ulang. Setelah sistem siap, mesin akan mengambil data produk dan harga dari server, lalu menampilkan menu pada LCD. Pengguna kemudian memilih produk. Setelah produk dipilih, sistem akan mengecek apakah stok tersedia. Jika stok tidak tersedia, LCD akan menampilkan informasi stok habis. Jika stok tersedia, sistem akan membuat QRIS melalui server atau payment API. Kemudian QRIS akan ditampilkan di LCD. Pengguna melakukan pembayaran, lalu sistem mengecek apakah pembayaran sudah diterima. Jika pembayaran belum diterima, sampai batas waktu tertentu, transaksi akan langsung dibatalkan. Namun jika pembayaran berhasil, server akan memvalidasi pembayaran dan mengirimkan sinyal ke ESP32. Setelah itu, motor aktif untuk mengeluarkan barang. Sistem juga mengecek apakah barang benar-benar berhasil keluar. Jika berhasil, stok akan diperbarui, data transaksi dikirimkan ke server. Dashboard monitoring kemudian diperbarui, lalu sistem menampilkan transaksi berhasil. Jika barang tidak berhasil keluar, sistem akan mencatat error dan memberikan notifikasi atau flag refund. Kemudian selanjutnya ada pemodelan sistem. Pada slide ini, sistem dimodelkan menggunakan konsep input, proses, dan output. Yang pertama, di bagian input itu terdiri dari 3 data utama, yaitu pemilihan produk oleh pengguna, kemudian ada data pembayaran digital, dan data pembacaan sensor stok. Jadi, sistem menerima masukan dari interaksi pengguna, payment gateway, dan sensor dari mesin. Selanjutnya pada bagian proses, sistem melakukan verifikasi pembayaran, mengolah data sensor, mengendalikan akuator untuk mengeluarkan produk, memperbarui jumlah stok, dan mengirimkan datanya nanti ke server monitoring. Bagian ini menjadi inti dari kerja sistem karena menentukan apakah produk bisa dikeluarkan atau tidak. Kemudian bagian output, sistem itu menghasilkan beberapa keluaran, yaitu keluaran secara otomatis, informasi keberhasilan transaksi, informasi jumlah stok terkini, serta data transaksi dan stok yang tampil pada dashboard monitoring. Dengan model ini, sistem tidak hanya menjual produk secara otomatis,
tapi juga mencatat transaksi dan stok secara real time. Baik, di sini saya Editor Jason Pertiwi akan melanjutkan penjelasan yang diberikan, yang dimana di sini kita akan masuk ke perbandingan metode. Terdapat ada 6 kriteria: kemudahan implementasi, kemudahan penggunaan, efisiensi operasional, dan fleksibilitas sistem, lalu ada integrasi teknologi dan kesesuaian dengan kandang kejujuran. Bobotnya di sini totalnya ada 100, yang dimana masing-masing bobotnya ini tuh akan berdasarkan dari tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria ini terhadap pengaruh ke produknya, yang dimana kemudian penggunaan dan efisiensi operasional akan berkaitan langsung dengan produk tersebut, maka akan diberikan bobotnya 20%. Lalu di sini untuk kemudian implementasi, fleksibilitas sistem dan integrasi teknologi dan kesesuaian dengan kandang kejujuran akan diberikan 15%, dikarenakan dia sebagai penggunaan pendukungan. Lalu di sini ada 3 alternatif terkait produk yang kita rencanakan, yang mana ada RFID card, mobile app, lalu ada QRIS plus IoT, yang dimana masing-masing sudah diberikan dari 1 sampai 5, dan berikut adalah hasilnya dari ketiga alternatif tersebut. Lalu yang dimana satu ini dari kata tidak cocok, sangat tidak cocok, lalu yang kelima ini adalah sangat cocok. Nah, di sini 350 dan 365 dan 470 itu berdasarkan dari rumus yang digunakan, yaitu sigma bobot dikali skor dari masing-masing alternatif ini. Selanjutnya indikator keberhasilan di sini ada 10, yang dimana juga ini merujuk dari perbandingan metode ini, yang dimana di sini ada pemilihan produk yang berdasarkan dipilih melalui antarmuka pengguna dapat dipilih, lalu ada tampilan QRIS yang mana menampilkan QRIS sesuai dengan nominal, lalu ada verifikasi pembayaran yang dimana sistem dapat menerima status pembayaran berhasil, lalu ada kontrol aktuator yang dimana motor servonya itu aktif setelah pembayaran berhasil dengan melakukan berdasarkan pendeteksinya, lalu pengeluaran produk yang dimana produk itu keluar dengan sesuai pilihan pengguna setelah pembayaran berhasil. Lalu ada pembaruan stok, di mana jumlah stok itu akan berkurang. Lalu di mana pengiriman data IoT, yang di mana data transaksi dan stok itu terkirim ke database-nya. Lalu dashboard monitoring, yang mana data transaksi dan stok itu tampil pada dashboard. Lalu ada notifikasi stok minimum, yang di mana sistem itu memberikan peringatan ketika stok mencapai limit tertentu atau batas minimumnya. Lalu ada stabilitas sistem, yang di mana sistem itu dapat menjalankan transaksi berulang tanpa kegagalan fungsi utamanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Proyek caption yang kami lakukan nantinya akan menghasilkan 5 luaran. Untuk luaran pertama itu hardware digital berupa prototype vending machine dengan basis ESP32 yang dilengkapi dengan motor servo MG996R, sensor PIR atau IR, dan layar TFT touchscreen. Untuk yang kedua ada firmware ESP32 yang nantinya untuk mengimplementasikan logika verifikasi pembayaran via payment gateway sebelum nantinya produk dapat boleh dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada sistem informasi berupa dashboard web IoT untuk memantau stok dan transaksi serta status mesin secara real time dari jarak jauh. Lalu yang keempat ada prototipe fisik skala kecil berbahan multiplex dan akrilik untuk representasi sistem secara keseluruhan atau menyeluruh. Untuk yang kelima ada itu integrasi QRIS dinamis via payment gateway yang nantinya dengan sensor IR untuk memvalidasi bahwa produk telah keluar. Untuk spesifikasi luarannya sendiri, yang pertama ada waktu respon sistem, verifikasi pembayaran hingga aktuasi motor servo yang ditargetkan di maksimal 5 detik. Angka ini mengacu pada standar user experience vending machine komersial dan secara teknis dapat dicapai berkat prosesor dual core 240 MHz pada ESP32. Untuk spesifikasi kedua yaitu ada latensi pengiriman data ke dashboard ditargetkan maksimal 2 detik. Referensinya dari Firebase Real Time Database pada jaringan Wi-Fi 2, GHz yang didukung dengan pengukuran Prastia dan kawan-kawannya pada 2021 yang menunjukkan transmisi JSON kecil umumnya di bawah 2 detik. Lalu spek yang ketiga ada tingkat keberhasilan deteksi sensor IR ditargetkan minimal 95%. Ini untuk memastikan validasi fisik bahwa produk benar-benar jatuh ke laci pengambilan, bukan hanya diasumsikan oleh keluarnya sistem. Lalu ada yang keempat ada tegangan operasional sistem menggunakan 5 volt DC untuk suplai daya ke layar dan 3 motor servo. Lalu ada tegangan logika ESP32 dengan angka 3,3 volt DC sesuai datasheet yang ada. Lalu spek kelima ada transistor motor servo pada rentang 9,4 hingga 11 kg cm pada tegangan 4,8 hingga 6 volt. Ini didapatkan dari datasheet. Lalu nilai ini mencukupi untuk memutar dispensing coil untuk beban produk kemasan snack standar tanpa resiko overload nantinya. Dari seluruh angka spesifikasi ini hanya bersifat target awal yang nantinya akan diverifikasi melalui pengujian langsung prototipe dan dilaporkan pada dokumen selanjutnya.